Istri yang berharga itu penolong suaminya. Wanita, kita penolong, katakan amin. Setia dalam suka duka. Di dalam pernikahan kita ada janji nikah. Biasanya beberapa janji nikah rada lebay, tapi setelah dijalanin lupa semua. Setia dalam sakit maupun sehat, dalam susah maupun senang, dalam miskin atau kaya. Masih ingat? Jangan lagi senang, abang sayang. Lagi susah, abang melayang. Dengar baik, kita harus belajar setia dalam suka maupun duka. Istri yang berharga itu penolong suaminya. Tahukah Anda di dalam menghadapi badai hidup, di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, kesatuan hati suami istri dalam menghadapi apapun akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Together we can do greater. Pengkhotbah 4 ayat 9 bilang gini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya nggak bermaksud membuat yang masih jomblo sedih. Tetapi dengar baik, entah suami, entah sahabat, lebih baik dua daripada satu, kata firman Tuhan. Kita perlu ada orang deket sama kita yang bisa nopang kita. Nah, di dalam badai pernikahan tentu banyak masalah, tantangan, susah, senang sama-sama. Nah, di dalam masa susah, kalau masa senang siapa juga bisa. Tapi ketika kita lagi susah, nah di situ cobaan yang terbesar. Apakah kita jadi penolong yang setia buat pasangan kita? Saya sama Jojo ngadapin banyak sekali tantangan, masalah tidak terhitung. Ketika kami susah, kami gandeng tangan berdua, kami doa sama-sama. Karena saya mempercayai firman Tuhan bahwa di dalam kesatuan hati ada berkat Tuhan. Ingat, dalam menghadapi badai sebesar apapun, suami istri itu harus sehati. Karena ada kekuatan yang luar biasa. Dan kita akan menerima upah yang baik dalam jerih payah kita. Katakan amin. Penolong ini gini, ketika pendapatan suami kurang, khususnya di masa pandemi ya, keuangan terganggu untuk beberapa orang. Karena saya juga dengar kesaksian banyak orang yang justru diberkati luar biasa di masa pandemi. Tapi banyak yang mengalami justru pendapatan suaminya berkurang. Kalau pendapatan suami kurang, istri harus bagaimana? Mengeluh, merendahkan suami, merongrong, ngomel. Istri yang baik, penolong yang setia, harusnya begini, ngasih semangat, mendoakan, dan ini, membantu suaminya. Amsal 18 ayat 14 bilang gini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Kalau kita lihat suami kita lemah, jangan malah direndahkan, diomelin, dibebani dengan begitu banyak beban hidup. Saya sampai hari ini nggak pernah cerita sama suami kalau uang kurang, nggak pernah. Nah, kita harusnya ngasih semangat ke suami. Tiap kali suami lemah, ketika pendapatan berkurang, sebenarnya suami itu juga malu. Harusnya kita kasih semangat, bukannya malah bikin down, malah patah semangatnya. Buat apa? Nah, pertanyaannya gini, sebagai penolong yang setia, apa istri harus kerja? Ada beberapa perempuan yang bilang gini, saya nggak bisa kerja Bu Heni, anak saya masih kecil, saya nggak bisa apa-apa Bu Heni, mau jualan malu, bikin kue nggak bisa, ngomong nggak becus, mendingan kayak Bu Heni bacotnya gede, saya nggak bisa. Sebenarnya kalau ada perempuan yang bilang saya nggak bisa kerja, itu alasan doang. Maaf, orang cacat aja masih bisa berkarya, malu kalau yang sehat bilang nggak bisa. Alasan, bohong, malas. Dengar baik, sebenarnya kalau kita mau bantu suami kita, mulailah dari apa yang kita bisa dengan waktu yang ada. Kan banyak sekarang work from home, cuma mainan HP berapa jam dalam sehari bisa ngasilin duit. Bu Heni ngomongnya gampang. Saya punya. Di sini ada saksinya. Tasya ini ibu rumah tangga, anaknya masih kecil, umur 4 dan 2,5. Masih kecil ya, ngurus sendiri, nggak pakai suster ya. Punya pembantu nggak? Nggak punya. Tapi Tasya kerja ya. Nah, berarti kalau yang ibu-ibu rumah tangga yang anaknya kecil, terus pakai suster, pakai pembantu, bilang nggak bisa kerja, itu menurut Tasya bagaimana? Haleluya! Saya mau bilang gini, istri yang berharga itu penolong suaminya. Jangan ngeluh kalau nggak bantu. Udah nggak bantu, ngeluh lagi. Cerita Anak Pedalaman
dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.